Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau nyampein materi tentang sejarah kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Simak videonya sampai habis. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Pusat pemerintah Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah di Plered yang dihadiahkan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sebagai raja dari Kerajaan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya membantu Pajang menumpas perlawanan Arya Panangsa. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati sekaligus raja pertamanya. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka harus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Tetapi Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung yang memimpin Kerajaan Mataram Islam pada 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam banyak ditopang dengan daerah pertanian atau agraris. Hal ini tentu saja karena letak geografis Kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Selain mengandalkan hasil pertanian, masyarakat Mataram juga pandai melakukan perdagangan laut. Kehidupan sosial budaya. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahnya, raja dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan sesuai dengan bidang keahliannya. Tak hanya itu, di Kerajaan Mataram juga terdapat peraturan yang dikenal dengan nama Anger-Anger atau berfungsi untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan. Kehidupan budaya pada masa berkembangnya Kerajaan Islam Mataram cukup bagus. Ada perkembangan seni tari, seni pahat, seni sastra, dan lainnya. Selain itu, muncul akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya adalah acara grebeg yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian digeser untuk perayaan Hari Besar Islam. Keruntuhan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu Sultan Agung berjuang untuk menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak di masyarakat yang menyerah untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu. Keruntuhan Kesultanan Mataram juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya kita akan membahas peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Masjid Agung Surakarta.
Masjid ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada 1763 dan selesai pada 1768. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan untuk mendukung keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti grebek dan festival sekaten. Yang kedua, ada Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada 1758 sampai 1765. Sebagai pemimpin proyek pembangunan ditunjukkan Tumenggung Mangundipuro dan seluruh biayanya ditanggung oleh Bupati Madiun. Oleh karena itu, daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Meskipun fungsi utamanya sebagai taman kerajaan, beberapa bangunan di dalamnya mengindikasikan bahwa Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan tentang sejarah kerajaan Mataram Islam. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke semuanya, thanks for watching.